Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ajakan Tuhan Yesus yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengawali renungan kita untuk sedikit memahami arti kuk yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kuk dalam bahasa Yunani sigos. Sigos adalah sebuah alat dari kayu yang dipasang pada sepasang lembu ataupun pada binatang penarik barang. Bilangan bab 19 ayat 2. Dalam Alkitab, kuk juga dipakai sebagai metafora atau perumpamaan tradisional di lingkungan Israel yang menggambarkan status perbudakan, perhambaan di bawah perintah seorang yang lalim. Juga hubungan antara tuan dan majikan yang bersifat mutlak karena aturan atau hukum yang menekannya. Hukum menjadi sesuatu yang memberatkan. Orang-orang Yahudi hidupnya kerap diperintah hukum yang dijabarkan secara jamak dan banyak dan harus diikuti secara ketat. Hukum lalu menjadi sangat memberatkan. Kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus sebagai pengganti hukum yang lama. Kuk yang dipasangnya mudah ditanggung sebab ia lemah lembut. Hukum bukan memberatkan lagi, melainkan mudah untuk ditanggung sebab disesuaikan dengan kemampuan tiap orang. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan tentang talenta misalnya, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada setiap orang berbeda-beda. Ada yang mendapat 10, ada yang mendapat 5, dan ada yang mendapat 1. Masing-masing diberi tanggung jawab untuk mengembangkan talenta itu sesuai dengan bakat dan kebiasaan masing-masing. Tiap-tiap orang diberi kebebasan untuk mempertanggungjawabkan anugerah yang diterimanya dari tuannya. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Tiap-tiap orang bebas mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 dikatakan begini. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna juga berarti kudus. Tiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi orang kudus. Namun, Tuhan tidak pernah berkata, kamu harus kudus seperti Maria, seperti Yusuf, seperti santo atau santa tertentu, juga harus seperti rum atau suster atau seseorang, melainkan seperti Bapamu yang
di surga. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk menyedengkan telinga kita dan mendengarkan ajakannya, firman-Nya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Pertama-tama, Tuhan Yesus menghendaki kita memikul kuk atau salib kita setiap hari dan mengikuti Dia. Salib atau kuk yang ditawarkan oleh Yesus bukanlah sesuatu yang memberatkan kita, melainkan justru akan memberikan kelegaan. Siapa yang bersedia memikul salibnya setiap hari dan mengikuti Yesus, ia akan hidup berbahagia bersama Yesus, sebab dia akan dibangkitkan oleh Sang Bangkit pada waktunya, sebab mereka telah percaya kepadanya. Matius yang menulis Injilnya dengan sasaran pendengarnya adalah jemaat Kristen mantan pemeluk agama Yahudi, mau menyadarkan para pendengarnya itu. Hukum Taurat itu perlu, namun janganlah hukum itu menjadi beban yang memberatkan mereka dalam menghayati iman mereka kepada Yesus. Dengan sangat detail Matius menjelaskan kepada mereka apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk mereka perhatikan dalam menghayati hukum-hukum Tuhan. Dalam wejangan Yesus di atas bukit, Matius bab 5 sampai bab 7, dengan indah, teliti, dan rigid, Matius menunjukkan bagaimana Yesus sebagai Musa yang baru mengajarkan apa yang harus mereka perbuat sebagai pengikut Yesus. Ditegaskan oleh Yesus, kalau hidup keagamanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu? Janganlah melakukan hukum karena ditulis begitu. Juga jangan melaksanakan hukum supaya dilihat orang dan mencari pujian, melainkan hiduplah secara benar agar semuanya itu berkenan kepada Bapamu yang berada di tempat tersembunyi. Doamu, puasamu, sedekahmu, jangan pura-pura, dan lakukanlah hanya untuk menyenangkan Bapamu yang melihatnya dari tempat tersembunyi. Orang bisa memujimu, tetapi Allah membencinya. Mereka yang mencari pujian dari manusia sudah mendapatkan upahnya. Tidak demikian dengan mereka yang melakukan dengan benar, jujur, dan tulus. Jangan diketahui oleh tangan kirimu apa yang dikerjakan oleh tangan kananmu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Berilah makan kepada yang lapar, dan berilah minum kepada yang haus. Tuhan Yesus tidak mau kita dibebani oleh kuk atau salib Tuhan, melainkan supaya kita menerima kuk itu dengan kegembiraan, dengan setia seperti Yesus. Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu, ya Bapa.
mengikuti Yesus mudah saja. Mendengarkan firman-Nya dan melaksanakannya, dan kita akan disebut anak-anak Allah. Apakah aku sudah memikul salibku setiap hari dengan menaati firman Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga yang baik, hati yang suci dan jiwa yang kuat, agar kami sanggup menerima kuk yang dipasang oleh Yesus dan dengan gembira memanggulnya. Dialah Yesus, teladan kami, Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.